Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview hasil artikel saya dengan judul Harmonisa. Nama saya Fatihin, Program Studi D4 Teknik Listrik, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Pendahuluan, harmonisa adalah gelombang yang terdistorsi secara periode terjadi pada gelombang tegangan arus atau daya terdiri dari gelombang-gelombang sinus yang frekuensinya merupakan kelipatan bulat frekuensi sumber atau fundamental, sehingga bentuknya tidak sinusoidal. Distorsi harmonis akan mengakibatkan kerugian pada sistem jaringan, diantaranya adalah terjadinya resonansi paralel maupun seri. Salah satu penyebabnya adalah pemasangan kapasitor shunt pada jaringan yang digunakan untuk kompensasi daya reaktif. Kapasitor sangat sensitif terhadap arus harmonisa, dikarenakan impedansi kapasitor akan menurun secara proporsional ke urutan harmonisa yang ada pada sistem. Dalam penggunaan kapasitor harus memiliki pengaman yang disebut dengan detonector. Penelitian ini memberi kesimpulan apabila menggunakan kapasitor dengan satuan 54 kVAR per step pada tegangan 434,783 volt dan reaktor 8% terpasang seri dengan nilai impedansi reaktor 0,695 ohm, maka arus maksimum yang akan mengalir pada adalah 10,25 ampere. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap tegangan dan arus harmonisa. Dikarenakan terhubung seri dengan reaktor, diperlukan rating kapasitor sebesar 550 volt dengan daya reaktif sebesar 86,412 kVAR. Metode studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menyelidiki objek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan kata-kata daripada angka. Jenis penelitian ini berguna untuk memahami topik penelitian. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif menggunakan kalimat penjelas. Artikel ini didasarkan para jurnal internasional. Pencarian internet ataupun pencarian online juga telah menjadi alternatif dalam metodologi penelitian modern. Secara harfiah, pencarian internet adalah proses mencari informasi menggunakan media elektronik yang dilakukan melalui internet atau mesin pencari tertentu di server yang terhubung ke internet. Internet juga dapat dianggap sebagai sumber data karena terdapat sejumlah besar informasi yang tersedia terkait dengan topik penelitian. Aksesibilitas dan fleksibilitas menggunakan internet yang memudahkan pengguna juga merupakan poin penting bagi peneliti dalam pencarian data. 1. Studi literatur merupakan kajian terhadap berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan harmonik dan kualitas daya listrik. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan diteliti dan untuk mengidentifikasi solusi dan yang mungkin. 2. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pengukuran langsung di lokasi penelitian menggunakan alat ukur seperti digital multifunction meter. Data yang diambil mencakup tegangan, arus, dan faktor daya. Pengambilan data dilakukan pada waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan variasi dalam hasil. Analisis data. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk membandingkan nilai faktor daya yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, SPLN 70 sampai 1 yang menyarankan nilai lebih dari 0,85. 4. Perencanaan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan faktor daya. Ini bisa meliputi pemasangan kapasitor bank atau penggunaan motor sinkron untuk menyeimbangkan beban reaktif dan aktif. 5. Persiapan pada tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur parameter untuk mengetahui kualitas daya listrik. 6. Pengukuran dalam tahap ini dilakukan pengukuran parameter-parameter besar listrik yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kualitas daya listrik di gedung. 7. Mengetahui kualitas daya listrik hasil perbandingan pengukuran dengan standar aturan distribusi tenaga listrik bertujuan untuk mengetahui baik atau buruknya kualitas daya listrik.
8. Kesimpulan, kualitas daya listrik dikatakan baik jika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak terdapat parameter yang menunjukkan buruknya kualitas daya listrik. 9. Setelah penelitian selesai, apabila penelitian telah mencapai hasil yang disajikan dalam suatu laporan tertulis dan dapat diterima akal dan berdasarkan fakta. 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada teori harmonisa dengan sebab harmonisa dalam konteks sistem tenaga listrik. B. Frekuensi fundamental dan komponen harmonisa. Sebab 1. Frekuensi fundamental. Sebab 2. Komponen harmonisa. Dan C. Rumus-rumus matematis harmonisa dalam gelombang sinusoidal. Frekuensi harmonika FH. 4. Amplitude harmonika dengan rumus yang ada di layar. 5. Distorsi harmonika total THD sampai total harmonic distortion dengan rumus yang ada di layar. Faktor bentuk gelombang nomor 6. Identifikasi sumber gangguan harmonisa. 1. Beban non-linear. Peralatan elektronik seperti komputer, televisi, lampu hemat energi, pengisian daya, dan pengendali kecepatan variabel menggunakan sumber daya non-linear. Beban non-linear menghasilkan arus yang tidak sinusoidal yang menghasilkan harmonisa dalam sistem. 2. Konverter daya. Konverter daya seperti penyampai, pengubah tegangan, dan pengubah frekuensi sering digunakan dalam aplikasi industri dan komersial. Konverter daya dapat menghasilkan arus dan tegangan non-sinusoidal yang menyebabkan harmonisa. 3. Rectifier. Rectifier digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC yang digunakan untuk berbagai peralatan elektronik dan industri. Proses penyerahan dapat menciptakan gelombang tegangan dan arus non-sinusoidal yang mengandung harmonisa. 4. Inverter. Inverter digunakan untuk mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC yang digunakan dalam sistem penyimpanan energi terbarukan seperti panel surya dan baterai. Inverter dapat menyebabkan harmonisa dalam gelombang tegangan dan arus keluaran. 5. Arc furnace. Pemanas busur yang digunakan dalam industri baja dan logam memiliki karakteristik beban non-linear yang tinggi. Pengoperasian arc furnace dapat menciptakan harmonisa dalam sistem tenaga listrik. 6. Penyalaan motor listrik. Penyalaan motor listrik dapat menciptakan gangguan harmonisa karena karakteristik tidak linear dari sinyal saat memulai motor, terutama pada motor dengan kontrol kecepatan variabel. Harmonisa dapat dihasilkan selama proses penyalaan dan pengendalian kecepatan motor. 7. Pemasangan kapasitor untuk koreksi faktor daya dapat menyebabkan peningkatan arus harmonisa jika tidak dipilih dengan benar atau dioperasikan pada kondisi yang salah. 8. Gangguan eksternal. Gangguan eksternal seperti petir, switching, transient, dan gangguan lainnya dalam jaringan listrik juga dapat menciptakan harmonisa. B. Dampak gangguan harmonisa merusak kualitas daya listrik. Sebab 1. Peningkatan rugi daya. Sebab 2. Penurunan faktor daya. Sebab 3. Gangguan pada peralatan elektronik sensitif. 4. Peningkatan suhu peralatan listrik. 5. Gangguan pada sistem distribusi dan transmisi. 6. Pelanggaran standar kualitas daya. Dan A. Regulasi harmonisa. B. Cara mengatasi gangguan harmonisa yang merusak kualitas daya listrik. Penjelasannya ada di layar. C. Studi kasus mengenai gangguan harmonisa merusak kualitas daya listrik dengan perhitungan dan rumus yang ada di layar. Dampak atau akibat harmonisa. E. Standar distorsi harmonisa. Untuk cara-cara, pertama A. Mengatasi cara harmonisa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi harmonisa. Pertama, filter pasif L. 2. Filter pasif C. 3. Filter pasif LC, low pass filter.
B. Pengaruh harmonisa dalam sistem tenaga. 1. Sistem proteksi. Pada peralatan sistem proteksi, harmonisa dapat menyebabkan: pertama, penurunan rating; 2. Menyebabkan peningkatan pemanasan dan rugi-rugi pada switch checker; 3. Timbulnya getaran mekanis pada panel listrik; 4. Harmonisa dapat menimbulkan tambahan tensi pada kWh meter. 5. Triple harmonisa pada kawat netral dapat memberikan induksi. 6. Pemutus beban dapat bekerja di bawah arus pengenalnya. 7. Untuk sistem tenaga, arus pada kawat netral membesar, terutama akibat munculnya kelipatan harmonisa ketiga. Dua motor listrik, harmonisa arus atau tegangan menyebabkan peningkatan rugi-rugi pada belitan stator, rangkaian rotor, serta laminasi stator dan rotor, sehingga efisiensi mesin menurun akibat efek kulit dan arus eddy. Rugi-rugi ini lebih besar dibandingkan rugi-rugi yang disebabkan arus DC. Medan bocor pada stator dan rotor juga menyebabkan rugi-rugi tambahan. 3. Transformator. Pada transformator daya, arus urutan 0 yang bersirkulasi pada belitan delta dapat menyebabkan arus yang besar dan pemanasan berlebih. Untuk mengatasi pemanasan berlebih akibat harmonisa, seringkali kapasitas daya transformator diperbesar untuk memperbesar kapasitas pendingin. Tetapi konduktor yang lebih besar menyebabkan pemanasan lebih besar juga, yang diakibatkan harmonisa frekuensi tinggi. Selain itu, memperbesar kapasitas transformator berarti memperbesar arus harmonisa yang mungkin mengalir dalam sistem. Naiknya suhu transformator akan menyebabkan: 1. Penambahan rugi-rugi daya akan mengurangi kapasitas pembebanan transformator; 2. Mengurangi kemampuan arus maksimum; 3. Mengurangi umur transformator; dan 4. Dampak harmonisa pada peralatan; 5. Rugi-rugi pada konduktor kabel dan kawat transmisi. 6. Generator sinkron. Dan dampak arus harmonisa pada generator sinkron yang disebabkan oleh penggunaan beban-beban nonlinear ada berikut. 1. Beban nonlinear akan menyebabkan rugi-rugi tambahan pada generator sinkron. 2. Rugi-rugi tambahan akibat beban nonlinear disebabkan oleh rugi-rugi arus urutan 0 dan rugi-rugi arus urutan negatif. 3. Dalam sistem pembangkit energi listrik sendiri yang umumnya menggunakan konfigurasi 3 fasa 4 kawat, kontribusi rugi-rugi tambahan akibat arus urutan 0 lebih besar dibandingkan rugi-rugi tambahan akibat oleh arus urutan negatif. Dan contoh beban linier tersebut: 1. Tungku api busur, 8 las inti magnet, 9 inti magnet pada trafo dan mesin-mesin yang berputar, 10 mesin-mesin sinkron, 11 adjustable speed drive, 12 solid state switch, 13 transmisi HVDC, 14 inverter photovoltaik. Dan untuk kesimpulan: A. Kesimpulan distorsi gelombang tegangan dan arus. Gangguan harmonisa menyebabkan distorsi pada gelombang tegangan dan arus dalam sistem tegangan listrik. Distorsi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas daya listrik dan mengganggu operasi peralatan listrik. B. Penurunan faktor daya. Harmonisa dapat menyebabkan penurunan faktor daya dalam sistem tenaga listrik. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan rugi-rugi daya, peningkatan biaya operasional, dan penalti dari penyedia layanan listrik. C. Kerusakan pada peralatan elektronik. Peralatan elektronik sensitif seperti komputer, peralatan audio atau video, dan pengendali kecepatan variabel rentan terhadap gangguan harmonisa. Distorsi harmonisa dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada operasi peralatan elektronik yang dapat mengganggu produktivitas dan menyebabkan kerugian finansial. D. Pelanggaran standar kualitas daya listrik. Tingkat harmonisa yang tinggi dapat melampaui batasan yang ditetapkan oleh standar kualitas daya listrik seperti IEEE 519 atau IEC 61000/3/2. Pelanggaran standar kualitas daya listrik dapat mengakibatkan sanksi atau penalti dari penyedia layanan listrik
dan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Satu sistem tenaga listrik dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah harmonisa. Adanya harmonisa pada sistem tenaga listrik akan menyebabkan timbulnya rugi-rugi pada konduktor kabel dan kawat transmisi, generator sinkron, transformator, sistem proteksi, dan motor listrik, sehingga harmonisa harus diredam dalam sistem tenaga. Cara untuk meredam harmonisa adalah dengan pemasangan filter kapasitif atau induktif, konverter, dan trafo isolasi hubungan segitiga strip Y pada sistem. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Untuk referensi ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.